Kuasa salib Kristus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Sahabat Iktus, salib adalah identitas Kristen yang melambangkan pengorbanan, kasih Allah, dan kemenangan Kristus atas dosa dan kuasa iblis. Salib bukan sekedar materi atau aksesoris Kristen, tapi menandakan harapan, penebusan, dan teladan ketaatan Kristus. Salib mengandung makna yang sangat dalam, karena di kayu salib, karya terbesar Kristus dikerjakan sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Bagi orang Yahudi, salib merupakan kutuk yang kematiannya ditolak oleh langit dan bumi. Bagi orang Romawi, salib adalah lambang kehinaan. Orang Romawi merasa lebih terhormat mati diseret kereta kuda daripada mati tergantung di salib. Kematian yang menerima cemooh dan hinaan dari dunia. Namun, Yesus Kristus memilih jalan salib, yakni jalan penderitaan yang mengerjakan kuasa transformatif bagi orang percaya. Bagaimana kuasa salib itu bekerja? 1. Kuasa salib Kristus mengampuniku. Dosa adalah masalah terbesar manusia. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak dapat bersekutu dengannya, dan berada di bawah penghukuman. Tetapi Allah telah memberikan solusi atas masalah terbesar ini, yakni dengan memberi dirinya sendiri, menggantikan hukuman dosa manusia. Pengampunan dosa telah tersedia bagi setiap orang yang menyadari dosanya dan datang pada Yesus memohon pengampunannya. Haleluya. 2. Kuasa salib Kristus menghidupkanku. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hukuman yang diterimanya adalah mati, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati yang dimaksudkan adalah mati terhadap kebenaran dan hidup untuk dosa. Tetapi kematian Kristus memberi kehidupan, yakni hidup untuk kebenaran dan mati terhadap dosa. Seseorang yang telah mengalami operasi salib Kristus senantiasa berjalan dalam ketaatan pada Allah dan menghasilkan buah kebenaran. 3. Kuasa salib Kristus menyembuhkanku. Yesaya 53 ayat 4 menyatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu berarti segala penyakit, kesusahan, penderitaan, pergumulan hidup telah ditanggung di dalam dirinya di kayu salib. Tidak ada satupun permasalahan hidup yang lebih besar dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Percayalah, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila mana aku mengalami kuasa salib Kristus yang memberikan pengampunan atas dosaku? Sudahkah kuasa salib Kristus menghidupkanku, membuatku mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran? Sakit dan pergumulan apa yang sedang kualami? Apakah aku percaya bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh? Tuhan Yesus, aku sangat bersyukur karena pemberian terbaik-Mu untukku, bahwa Engkau telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosaku. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang sempurna dan kuasa salib yang membuatku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Yesus, aku percaya oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Jadikanlah aku pemberita kuasa salib-Mu, hingga nama-Mu Yesus dipuji dan disembah oleh segala suku bangsa. Amin. Segala sesuatu yang sudah rusak karena dosa
hanya dapat dipulihkan oleh kuasa salib Kristus. Kristuslah